Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Aptaviani, NIM 20010404015. Saya dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat metodologi penelitian pendidikan biologi, meta-analisis, dan systematic review. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat video sebagai bahan UTS pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Yusuf MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai maksud dari meta-analisis atau systematic review. Jadi, maksud dari meta-analisis di sini merupakan suatu teknik statistik untuk menggabungkan dua hasil atau lebih penelitian yang sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai meta-analisis mengenai pengertiannya bahwa meta-analisis ini tidak ada hubungannya dari data hasil lapangan ataupun dari data observasi, melainkan meta-analisis di sini lebih ke skripsi yang terdahulu yang diteliti. Jadi tidak mengenai data hasil lapangan ataupun data hasil observasi, melainkan penelitian skripsi terdahulu yang diteliti pada meta-analisis. Setelah kita mengetahui maksud dari meta-analisis, selanjutnya kita beralih ke tujuan meta-analisis. Tujuan meta-analisis yakni untuk memperoleh estimasi efeksis, yaitu kekuatan hubungan antara besarnya perbedaan antar variabel, sehingga kita dapat melakukan inferensiasi dari data dalam sampel ke populasi, baik secara uji hipotesis ataupun estimasi atau interval kepercayaan. Setelah kita dari tujuan meta-analisis, selanjutnya kita ke prinsip-prinsip meta-analisis. Prinsip-prinsip meta-analisis di sini dipaparkan menjadi 4 macam prinsip. Prinsip yang pertama yaitu subjektivitas dan refleksivitas yang diinformasikan. Lalu selanjutnya prinsip yang kedua yakni inklusivitas selektif yang sengaja diinformasikan. Dan yang ketiga yakni transparansi yang sesuai dengan audiens. Maksudnya di sini meta-analisis yang kita teliti dengan hasil skripsi yang sudah diteliti harus sama dengan penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya pada prinsip yang keempat yaitu untuk memperlihatkan bahwa prinsip paduan diberlakukan secara berbeda tergantung orientasi epistemologis menyeluruh dari sintesis. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik meta-analisis. Karakteristik meta-analisis yang pertama yakni cakupan teori substantif yang didukung secara konseptual dan terikat dengan baik. Yang kedua yakni mengidentifikasi asumsi umum, teori, metode untuk temuan yang muncul dari penelitian yang ada. Yang ketiga yakni menganalisis kritis dari penelitian yang ada. Yang keempat yakni penataan laporan yang koheren dengan tema-tema yang bermakna. Selanjutnya yang kelima yakni mengkomunikasikan tentang peringatan apapun yang terikat dengan temuan sintesis yang domain penerapannya. Setelah kita mengetahui karakteristik dari meta-analisis, selanjutnya kita beralih ke proses meta-analisis. Proses meta-analisis yang pertama yakni mengidentifikasi orientasi epistemologis yang koheren.
Proses meta-analisis yang pertama yakni mengidentifikasi orientasi epistemologi yang sesuai. Selanjutnya yang kedua yakni mengidentifikasi tujuannya yang tepat. Yang ketiga yakni mencari literatur yang relevan. Yang keempat mengevaluasi, menafsirkan dan menyaring bukti dari studi yang dipilih. Selanjutnya yang kelima membangun hubungan yang terhubung. Setelah kita mengetahui karakteristik dan proses meta-analisis, selanjutnya kita beralih ke tahap-tahap meta-analisis. Tahap-tahap meta-analisis yang pertama yakni berupa merumuskan masalah, selanjutnya mencari literatur yang relevan, selanjutnya kita menggali informasi yang relevan dari studi yang dipilih. Selanjutnya yang keempat, mengintegrasikan temuan sintesis dari studi, dan yang terakhir yakni menyajikan temuan sebagai laporan ilmiah. Setelah kita beralih kepada tahap-tahap meta-analisis, selanjutnya format penelitian skripsi pada meta-analisis. Di sini format penulisan skripsi pada meta-analisis berupa pendahuluan, yang kedua yakni berupa metode, yang ketiga yakni berupa pembahasan, dan yang terakhir yakni diskusi atau penutup. Pada format penulisan skripsi, meta-analisis yang pertama itu kan berupa pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan pada judul skripsi yang terdahulu, pendahuluan dengan penelitian yang kita lakukan itu tetap sama. Jadi, pendahuluan skripsi terdahulu dengan yang kita teliti pada meta-analisis ini tetap sama pada pendahuluannya. Lalu selanjutnya pada metodenya. Di sini metode skripsi terdahulu dan yang kita teliti beda atau sudah mulai berubah, akan tetapi ia tetap memakai uji hipotesis atau sebagai tambahannya itu epeksis. Selanjutnya pada hasil atau diskusinya. Di sini hasil judul-judul meta-analisis, judul-judul skripsi meta-analisis yang dahulu dikumpulkan dan digabungkan untuk menarik kesimpulannya, metodenya, sampelnya, kerangka berpikirnya dan hasil penelitiannya itu disimpulkan dan direkomendasikan, sehingga kita dapat menggabungkan dan dihitung epeksisnya. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik meta-analisis. Karakteristik meta-analisis yang pertama yakni cakupan teori substantif yang didukung secara konseptual dan terikat dengan baik. Yang kedua yakni mengidentifikasi asumsi umum, teori, metode untuk temuan yang muncul dari penelitian yang ada. Yang ketiga yakni menganalisis kritis dari penelitian yang ada. Yang keempat yakni penataan laporan yang koheren dengan tema-tema yang bermakna. Selanjutnya yang kelima yakni mengkomunikasikan tentang peringatan apapun yang terikat dengan temuan sintesis yang domain penerapannya. Setelah kita mengetahui karakteristik dari meta-analisis, selanjutnya kita beralih ke proses meta-analisis. Proses meta-analisis yang pertama yakni mengidentifikasi orientasi epistemologis yang koheren. Proses meta-analisis selanjutnya kita beralih ke tahap-tahap meta-analisis. Tahap-tahap meta-analisis yang pertama yakni berupa merumuskan masalah, selanjutnya mencari literatur yang relevan, selanjutnya kita menggali informasi yang relevan dari studi yang dipilih. Selanjutnya yang keempat, mengintegrasikan temuan sintesis dari studi, dan yang terakhir yakni menyajikan temuan sebagai laporan ilmiah. Setelah kita beralih kepada tahap-tahap meta-analisis, selanjutnya format penelitian skripsi pada meta-analisis. Di sini format penulisan skripsi pada meta-analisis berupa pendahuluan, yang kedua yakni berupa metode, yang ketiga yakni berupa pembahasan, dan yang terakhir yakni diskusi atau penutup.
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian meta-analisis itu tidak berhubungan dengan data hasil dari lapangan ataupun hasil dari observasi di sekolah-sekolah ataupun dari data hasil di lapangan. Akan tetapi penelitian meta-analisis itu menguji skripsi yang terdahulu untuk diteliti kembali oleh seorang meta-analisis yang sekarang. Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan mengenai penelitian meta-analisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ani Aptaviani, pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.